Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon, ini acara pra-acara sederengipun acara dimulai akan diadakan tahlil bersama dulu untuk mengenang Bapak Ibu kita yang sudah mendahului dan teman-teman kita yang sudah mendahului, yang akan dibantu oleh Bapak Ali Sodikin dumateng Bapak Ali Sodikin sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami lenggah hari sambil menunggu yang lain yang belum datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadihi wa biniyatin sholihah. Yudallahi ta'ala sabati rasulullah. Bi karamatil auliya ta'ala radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aswad syauturiyati wa walad ihwani minal anbiya musallin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in sambil malaikatin muqarrabin sayyidina sayyidina muslimin wa ilah qadil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuburan muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat qadiran qariba bariya aba'ana wa ummatina asatatina bi madrasah sanabiyah al-as'alati hadaka jua. Allahumma ya awliya yusallim ya ashabina ashabina kulluhum bihadza kitasih biwasilatil ulama rasyidin bi karamatil qur'anil karim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يأتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ذو الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا محمد رسول الله كلمات الطيبة عليها نحيا ولها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا وكريم أخينا مولانا محمد سلم رب الله تبارك الله تعالى على أصحاب رسول الله أجمعين آمين الحمد رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمد يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعلى سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات اللهم تقبل وأوصل ثواب وقرأ عن سورة الفاتحة سورة المعوذتين سورة الإخلاص وهل لنا صبر وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد إلى حضرة النبي والصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لجميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصالحين أساتذتنا وإخواننا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافِ لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة عليهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih. Untuk mengakhiri saya bacakan di sini teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Angkatan 87 Abdul Karim, Agus Khairi, Basori, Maftuha, Masturi, Nur Afiyah, Nur Khayatun, Raisah, dan Suwarjono. Untuk angkatan 88 Ahmad Subhan, Ahmad Musaki, Soleh,
Ahmad Muparih, Muslih, Musrifah, Nur Afifah. Mudah-mudahan guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita ditempatkan di sisi Allah yang setimpal atau ditempatkan yang mulia di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan tahlil yang sudah dibacakan oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan almarhum almarhumah Bapak guru dan teman-teman kita mudah-mudahan ninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita sing masih hidup ya sehat, mudah-mudahan sehat ya pada sangu ibu nggak sangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Dumateng Bapak Kepala Sekolah Bapak Tohib SPD ingkang kula hormati lan kepada Ketua Halmat Sakatua Bapak Nasruddin yang saya hormati, dan kepada teman-teman saya Al-Makajwa periode 87 dan 88 yang saya hormati. Sebagai langkah awal, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di gedung MTS Al-Ihtiyadiyah yang megah ini, yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan acara halal bihalal hal makasatu ini berjalan ila yaumil qiyamah, sampai nenek-nenek, sampai aki-aki tetap meneh ya Bapak Ibu. Pada siroti romi di bengen ke wis pada temu tali sekolah kayak kejingjinglakan ya, siki wis tua-tua wis nenek-nenek wis rambut putih apa sampai akhir ya Bapak ya. Mudah-mudahan berlanjut sampai ila yaumil qiyamah ya Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan ya mau rambutnya pada putih ya orang papa. Mudah-mudahan berlanjut ya, dipertahankan Mas Nasihuddin ketuanya ya, pertahankan sampai nenek-nenek lah pergi kini kenen kesana dewek ya. Iya nggak bener apa-apa, sikil lewis dulu kira apa-apa untuk pundruk-pundruk ya Mas Nasihuddin. Terima kasih. Sholawat salam kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, yakni dengan adanya agama Islam. Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman saya yang saya hormati, saya di sini sebagai pembicara apabila nanti dalam membacakan acara kurang pas di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat Nabi. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Yang terakhir yaitu penutup atau doa. Dan setelah penutup atau doa nanti ada ramah tamah dan lain-lain yang akan diisi nanti Pak Sobri lain-lainnya. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bacaan ini dengan bacaan umur kitab ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan akan membawa lancarnya acara halal bihalal hal makasatua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya itu acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Abdul Latif. Dumateng Bapak Abdul Latif sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله
Subhanallah amma yushrikun. Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bimismillah wa miladi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala MTS Al-Ittihadiyah Kaliurang dan Dewan Guru yang saya cintai, rekan-rekan, teman-teman angkatan pertama dan kedua MTS Al-Ittihadiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang keempat Idul Fitri, kita semua dapat bertemu, berkumpul dalam acara halal bila halal keluarga MTS Al-Ittihadiyah angkatan yang kedua dan yang pertama. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah barokah kita semua, amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kepala MTS dan Dewan Guru serta teman-teman sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan halal bihalal, di mana 2 tahun yang lalu karena adanya musibah corona sehingga kita tidak bisa melaksanakan, sehingga 2 tahun kita tidak melaksanakan halal bihalal.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan, sehingga kita beserta teman-teman dapat berjumpa dengan teman-teman yang lama, terutama ini Mbak Kenah ya, udah lama banget saya nggak ketemu. Iya, alhamdulillah dengan adanya halal bihalal kita bisa bertemu. Iya. Dan saya ingatkan kepada teman-teman khususnya yang berdomisili di desa atau di rumah untuk menghubungi teman-teman yang belum mau bergabung, karena manfaatnya banyak sekali. Kita jerene sapa wonge sing bersilaturahmi, menyambung silaturahmi akan dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Jadi saya sebagai ketua memohon kepada teman-teman kita yang ada di desa, khususnya bagi teman-teman yang belum mau, barangkali lah nyentara dijakike, mudah-mudahan dengan kita mengajak teman-teman yang belum mau bergabung akan bergabung, karena manfaatnya banyak sekali. Saya sebagai ketua sebelumnya minta maaf dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman kita, donatur-donatur kita yang telah menyisihkan sebagian hartanya, karena dengan adanya dana tersebut kita bisa, perlu teman-teman ketahui, apabila ada teman kita yang sakit, ada kematian, sehingga kita istilahnya us orang ragu maning anak kas, istilahnya walaupun nggak seberapa, tapi dilihat dari nilai sosialnya itu, wah berarti MTS guyub pada teka ya, walaupun nilainya nggak seberapa tapi akan sangat berkenan kepada, mungkin kepada keluarga yang kita jenguk. Oleh karena itu sekali lagi saya sebagai ketua mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur semuanya saja ya, terutama itu Mas PI. Terus terang saya mengucapkan banyak terima kasih yang telah memberikan istilahnya sebagian daripada harta mereka untuk kita semua untuk dikelola. Mudah-mudahan kita sebagai istilahnya ketua panitia adalah bendahara akan amanah, mungkin tidak akan menggunakan untuk diri sendiri, itu mungkin tidak terjadi, akan kita salurkan kepada apa yang kita sudah rencanakan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon kritikan atau masukan dari teman-teman apa yang kita perlu diperbaharui atau diperbaiki. Monggo, udah ada nomor grup, mau mengajukan apa silakan, terbuka untuk teman-teman. Dan saya sebagai ketua sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya itu simbolis pemberian kenang-kenangan kepada Kepala MTS Al-Hidayatiyah dumateng Bapak Thoib SBD Sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillatifil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati alumni Madrasah Sanawiyah
Al-Ittihadiyah angkatan pertama dan kedua yang berkenan hadir pada acaranya apa ini berarti? Halal bihalal. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya, tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan besok di yaumil qiyamah kita bisa mendapatkan syafaatul utma. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami atas nama pribadi maupun lembaga menyampaikan ribuan terima kasih atas bisanya kita bertemu ya, karena kadang ada yang bertemu di media sosial, sebagian ada juga yang mungkin gaptek juga, karena diantara sekian mungkin ada yang sudah menggunakan Android, ada juga yang mungkin barangkali nuwun sewu, karena Android itu juga ternyata ibarat peso itu pisau ya, benduk berarti atas bawah punya mata ya, jadi kalau ia bermata dua, manakala kita gunakan untuk nebas di bawah, ketika diangkat yang atas pun kena. Iya, makanya tetap kita menggunakan media sosial tetapi secara bijak. Kemudian saya di sini tadi disebut sebagai kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ittihadiyah. Kemarin panitia juga menemui langsung, ini undangan untuk siapa ya? Katanya untuk kepala dan dewan guru lah, dewan gurunya siapa ya? Kok tidak disebut by name, by address ya? Katanya ya ada, tapi tinggal hitungan jari. Ya enggak apa-apanya, kami juga hanya sekedar tukar pikir, karena saya secara tekstual itu bunyinya begitu, sehingga semula akan saya share di grup juga. Kami mempertimbangkan kebijakan dari panitia itu sendiri, dan itu juga sifatnya privasi hingga tidak sempat saya share. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan halal bihalal ini, tadi disebut 2 tahun berselang ya karena pandemi, tapi alhamdulillah ini sudah vaksin semua apa belum? Oh ada yang belum, kalau yang belum divaksin. Oh Mas Soidin vaksin terus. Ya. Tadi saya hitung yang tamat tahun 1987 berarti sudah 35 tahun. Ya. Ya, kemudian yang tamat tahun 1988 34 tahun. Kalau usia 34, 35, manakala waktu itu tamat mungkin sekitar 15-16, berarti sudah bisa dihitung usianya rata-rata kepala 5. Ya, 17 3 kali. Ya. Ya, patut kita syukuri masih diberi usia sampai kepala 5, mungkin juga nanti kepala 6. Harapannya begitu. Saya juga sempat kemarin mengomentari ini yang berwarna merah apa Mas Ali? Oh ternyata di situ ada gelarnya, sudah punya gelar. ALM gitu, ada ALMH ya. 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 Saya juga baca di media sosial lewat story atau status, ada yang punya komentar ya. Sebagian mereka sudah tiada.
Ya, kita yang masih diberi kesempatan hidup pun sebenarnya menunggu antrian. Kalau antrian di bank itu mungkin ingin buru-buru. Tapi kalau antrian dijemput oleh malakul maut barangkali belakangan sajalah begitu. Tapi patut kita syukuri juga, kita berhusnudon. Yang sudah duluan barangkali ibarat sebuah pohon, ya berarti pohon yang lurus, pohon jati yang mungkin kualitasnya number one, the big best the big apa itu barangkali, sehingga ibarat Pak Ali punya tanaman jati, ya itulah yang ditebang lebih awal. Kita berhusnudon. Yang masih diberi kesempatan hidup, ya mudah-mudahan nantinya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Saya juga sudah merasa tua, bermuka tua. Apalagi kalau saya rilis tadi, ya, dari daftar yang tertera bainimnya itu sudah, saya selaku gurunya, ya, murid saya saja sudah banyak yang tiada, ya. Berarti kita tinggal menunggu kapan, sebab itu pasti. Sehingga kami di sini hanya berpesan pada seluruh alumni 8788 ya, untuk senantiasa bisa menjaga. Ada hal yang harus kita jaga. Ya. Apa sih yang kita jaga? Ya tentunya kita sudah biasa semacam deklarasi atau semacam pengucapan yang setiap kali menunaikan ibadah sholat itu 17 kali minimal, itu yang wajib. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Jadi hanya kepada mula, iya karena butuh, berarti kepada Allah maksudnya, beribadah atau mengabdi. Baru keduanya wa iya karena nasta'in. Di situ pakainya nak, bukan asta'in atau a'budu. Jadi meminta tapi untuk semuanya. Makanya pada saat kita sholat, ya, itu harus merenung apa sih yang kita actionkan sebenarnya di situ. Itu luar biasa. Makanya kami berpesan, termasuk untuk diri saya juga, untuk senantiasa menjaga ibadah. Itu harus ingat tadi yang sudah diberi warna merah, kita menunggu giliran loh. Iya. Kalau yang sudah kepala 5, nanti kepala 6, apa kepala 7 atau kepala 8, udah kepala 6 itu mungkin barangkali jalan pun kan kopoh-kopoh. Tidak seperti masih waktu kepala 1 ya, kepala 2, kepala 3. Itu pesan. Ditambah juga ya minimalnya ya, karena kita sudah kepala 5 rata-rata ya, sholat duha. Amin Allahumma. Itu dijaga. Sholat malam, tahajud paling tidak. Syukur di grup, punya grup ya berarti ya. Itu saling watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Saya punya banyak grup ya. Grup alumni SMP, grup alumni D3, grup alumni SMA. Itu kalau jam 2, jam 3 malam ya, itu sudah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu. Ya, hari ini barangkali menjadi awalan. Nanti gitu. Kemudian di grup kami juga punya hotmail Quran, hataman Al-Quran. Ya.
di jadwal. Saya sebetulnya sebagai admin, karena sebagian di antara mereka ada yang aktif, ada juga yang gaptek, sehingga kami setiap saat itu mengabsen mereka, sekaligus memberi contohan, baik dari SMA maupun SMP. Itu juga rata-rata seangkatan saya 7, 9. Mungkin tidak, beda dikit. Kalau di sini tadi berapa? 8, 7 ya. 8 saya 9, 7. Berarti angkanya tipis, selisih masih 10 tahunan. Termasuk Haji Epi, mungkin barangkali kenal putranya Pak Basori itu, Haji Basori almarhum. Itu juga ada di grup yang kami dampingi, kami kelola. Ya nanti yang jadi admin Pak Ali mungkin ya, karena notabene kalau guru insya Allah IT mampu. Iya. Nah maksudnya salah satu yang jadi admin kan ibarat imam masjid ya, imamnya banyak, zuhur ada, asar ada, kan ada yang lebih apa itu istilahnya, memberi komando. Ini barangkali manfaat kita sambung rasa di forum yang mungkin 2 tahun silam tenggelam karena ada pandemi, ya kami juga memaklumi. Itu pesan saya diantaranya adalah untuk bisa menjaga hablum minallah, dan yang kedua hablum minan nas. Lah mau apa sih, sudah seusia kepala 5, kepala menjelang kepala 6, kalau tidak untuk sesuai dengan deklarasinya di suratul Fatihah itu. Iya Pak Ali, ini Pak Ali yang biasa jadi corong untuk juga nanti di grup woro-woro. Ya paling tidak seminggu sekali khotmil Quran khataman dibagi, nanti ada berapa orang. Ini sifatnya hanya himbauan ya. Itu kan otoritas ada di tangan admin dan anggota grup. Kemudian yang harus kita jaga juga kaitannya dengan selaku pribadi dan juga selaku alumni Madrasah Sanawiyah Al-Ittihadiyah adalah aib ya. Karena tidak ada manusia yang tanpa cacat. Aib diri sendiri ya tolong jangan di-share di grup. Sedang galau ya jangan di-share di grup atau di status ya. Allah pun menutup aib. Seperti saya kan punya aib, jadi itu tidak boleh diumbar. Ada yang memang sudah bawaan dari sananya aib itu, ada juga mungkin karena seseorang berbuat kecerobohan. Ini mohon untuk dijaga oleh diri masing-masing, termasuk juga grup itu juga dijaga, jangan sampai lebih atau mungkin kepo atau mungkin iya. Iya. Karena di grup kan masing-masing. Saya punya grup banyak, ada grup yang sifatnya umum, ada yang juga sifatnya sangat privasi. Ya, namun sewu, saya juga bergerak di lintas komunitas. Nah, saya ada di Satgas Kemitraan Peduli Pendidikan SKPP Polsek Tonjong yang biasa nangani anak-anak jalanan, anak-anak pang, anak-anak Dayak, dan juga kadang kami menerima curhat termasuk perselingkuhan kami tangani, atau mungkin yang terkait dengan KDRT dan juga pelecehan seksual. Tapi itu privasi,
manakala kami memberikan pembinaan tidak kami share di PLT enggak. Itu pendampingan kalau PLT. Saya bersama Pak Polisi, ya. Saya juga kadang bergabung karena di situ ada anggota SKPP yang masih usia mahasiswa. Ini yang sedang kami tangani, pengadaan rumah singgah. Kemarin kami sudah mencoba ke Dinas Sosial Provinsi dan juga ke Dinas Sosial Kabupaten, dan tata ruang kaitannya dengan tempat untuk membangun rumah singgah. Kami biasa patroli dan sambang, termasuk ke Jembatan Cinta. Barangkali teman-teman alumni, ya, itu ternyata saya pernah memergoki, ya, 2 sejoli, ya, ke Jembatan Cinta. Saya juga pernah main film di situ, di Jembatan Cinta. Kalau Timur ya, di Karangasem. Ya. Ya. Itu terkenal. Yang punya Facebook itu bisa ke akun Facebook SKPP, itu nanti ada YouTube film tentang termasuk Jembatan Cinta. Iya, dokumenter. Saya hanya pemain figuran, bukan yang terindikasi. Bukan. Iya. Kalau di KSD kami tidak bergabung di situ. Apa? KCS ya, Kalijuran Story. Yang kedua, saya juga ada di lintas komunitas DAI Kamtibmas Polres Tonjong. Kemarin juga bulan puasa kami coba ada rekaman, cuma mungkin masih dalam proses editing. Itu juga akan kami share di media sosial. Saya kegiatannya cukup banyak. Selain jam kerja saya di Madrasah Sanawiyah, di luar jam kadang saya action di SKPP, kemudian di DAI Kamtibmas, mendampingi beliau Pak Kiai Haji Hudori Afandi. Dan kemarin baru kami bentuk tahun 2020 DAI Kamtibmas Polsek Tonjong. Masing-masing desa itu 2 orang. Itu dibayar oleh dana desa sebulan 100.000. Itu kemarin saya tekan kepala desa agar menganggar. Untuk Kalijerung itu Pak Ustadz Kamali Watam dengan Pak Sodali. Mau kami rekrut jumlah banyak desa, mungkin kurang anggarannya, artinya direkomendasikan 2, Palu Timur 3 orang, Tinggapura 3, yang lain rata-rata 2. Itu juga kami coba mengedukasi mereka, ya sifatnya untuk saling berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Termasuk kemarin yang diundang di Masjid Kalijuran 2 dan Galuh Timur, itu beliau adalah Bapak Ki Haji, siapa itu? Dirjo. Itu beliau adalah sebagai ketua DAI Kamtibmas Polres Brebes. Kemudian yang terakhir, kemarin kami juga bergabung dengan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi. Ini yang mungkin dimusuhi oleh pejabat, karena kami ada di posisi ya bukan KPK. Jadi pencegahan, kami bukan hakim, bukan
apa istilahnya, pejabat yang akan mengadili, bukan polisi, bukan penyidik, hanya di situ mencegah. Tatarannya ya pada lingkup watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena ternyata tindak pidana korupsi merajalela, ya. Kalau tidak dicegah, nanti uang rakyat bisa kemana-mana. Kami juga dekat dengan beberapa anggota dewan, baik di pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Itu tugas-tugas tambahan, tapi sifatnya sosial, bukan berarti saya action di luar terus meninggalkan kewajiban selaku kepala di Madrasah Sanawiyah. Tidak ada, kami sosial. Ya, manakala kami action keluar dapur itu jangan sampai panci itu mudul. Ya. Tapi ya, alhamdulillah masih bisa kita laksanakan. Ya. Kami bergaul dengan mereka karena mereka pun butuh, dan itu kembali pada kepedulian. Kalau seseorang peduli, ya insya Allah bisa. Ini hanya curhat ya, maaf. Bab tadi ada yang tanya resep. Saya itu selalu enjoy dalam hal ini. Kemudian dalam mensikapi sesuatu, saya lebih bersifat objektif, tidak subjektif. Tapi itu kuncinya di situ. Kalau kita menghadapi sesuatu dengan emosi, dengan perasaan, itu nanti kalut. Ingat, otak kita sudah disesain, dimanage oleh Yang Kuasa. Laki-laki itu cenderung ya, untuk usia 0 tahun sampai 18 tahun itu mengeksekusi. Ya, yang sudah punya anak pinak mungkin tahu, laki-laki itu kursi saja kan didorong-dorong. Meja juga gitu, harus aktif. Sel kerucut mata laki-laki jumlahnya sedikit, ya. Jadi cenderung melihat sesuatu yang ada di depannya. Makanya kalau makan di rumah makan, di warung, suami, istri harus di depan suami. Kalau di depannya dijejeri, ya sudah, laki-laki itu mata keranjang. Benar, saya akui. Didesain seperti itu oleh Yang Kuasa. Bukan masalah pengakuan. Jadi duduk di depannya. Nanti yang ia pandang adalah 10 menit laki-laki melihat sesuatu 10 menit, pendengarannya akan menurun. Sehingga kalau dipanggil oleh istrinya sekali, 2 kali, 3 kali, seakan-akan istri itu panggilan pertama kan masih mesra, mas, 2 kali, mas, 3 kalinya kan sudah marah, kok tidak menengok. Karena apa? Dia cenderung, apalagi yang ia hadapi adalah gadget. Laki-laki sehari semalam itu hanya 7.000 kata. Tapi kalau cewek sehari semalam 24 jam itu 20.000. Jadi kalau ibu-ibu ini tidak ngomong, ya, stok kata-katanya masih tersisa cukup banyak. Jadi kalau banyak ngomong berarti wadon beneran. Bener, karena sudah didesain seperti itu. Jadi itu yang ngomong. Ya, laki-laki
di WA saja oleh istri, ya, paling jawabnya oke, terima kasih atau iya. Karena Pak, hanya 7.000 kata-katanya. Apalagi yang profesinya jadi guru, dari pagi sampai jam 1 siang kan ngomong terus. Di rumah malam hari ya diomongin dingsing wadon, ya sekecap rong kecap. Jadi desainnya begitu. Ya Mas Halime ya. Jadi nek sing wadon Mas Halime akeh omonge acungi jempol hebat. Wadon temenan. Wis ngakon itu. Ya, pengetahuan ini penting manakala mong-mong anak, mong-mong putu. Iya. Sehingga kalau anak laki-laki sampai 18 tahun loh, fungsi otak kanan apa isinya peran otak kanan fungsinya sampai usia 18 tahun. Kalau anak cewek, anak perempuan, Mbak Roya yang sudah punya cucu cewek, nanti manakala punya cucu cowok beda lagi. Kalau anak perempuan, otak kanan dan otak kiri berkembang seimbang. Kalau anak laki-laki sampai usia 18 tahun. Makanya saya juga menghadapi anak-anak MTS yang suka bolos, yang suka, itu tidak saya marahi, hanya saya arahkan. Kamu berarti lanang temenan. Ana sing ngepang, ana sing daya, ana sing macam-macam. Zamannya Mas Sob di CS kan ada yang ya belum. Saya di SKPP biasa menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi kalau di sini ada gejala seperti itu, kami sudah tahu. Tapi ini sifatnya privasi. Saya sampaikan tadi yang sifatnya aib, by name-nya tidak saya sebut. Hanya sebagai warning bagi kita yang punya anak, punya cucu, manakala memberikan bimbingan, arahan, atau lagi yang jadi profesi sebagai guru, barangkali muridnya rewel, bangel, kalau bocah lanang pasti belia istirahat. Iya, berarti lanang tenang. Saya tidak menyalahkan. Karena itu kodrat kalau usia 0 sampai 18 tahun. Padahal 18 tahun kan berarti usia apa? SD, SMP ya, atau MI, MTS kan sampai 15-an. SMA 17 iya. Dan nanti kalau udah usia 18 tahun ke atas, otak kanan dan otak kiri laki-laki berfungsi dengan baik. Kalau Pak Ali biasa di MI mungkin, ada ya anak-anak yang mungkin seperti itu di kelas. Yo, meja kok kudu brokon, papan tulis untuk macam-macam. Masih ingat? Saya dulu ngajar di MI itu SMA kelas 2. Ditarik oleh beliau Pak Ustadz Ridwan. Kemudian saya ngajar juga waktu masih tamatan SMA. Apa? Mungkin ya. Iya. 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 Ya saya dulu 87 baru ikut PGSMTP program 1 tahun. Kemudian 88 masuk D2 UT. Tapi sebelum di D2 UT saya masuk di D1 UT Bandung, program belajar jarak jauh.
Jadi saya ijazahnya banyak, MI, SMP, SMA, PG SMTP, kemudian D1, D3, S1, S2-nya ternyata tidak bisa kami. Faktor usia, apa? Oh S4, SD, SMP, SMA. Iya. Terakhirnya surat nikah. Ini hanya sambung rasa saja sifatnya, karena kita kan diingatkan untuk saling watawasobil haqqi watawasobil sabr. Kemudian juga tidak ada manusia sempurna, untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan itu tidak untuk dicarikan perbedaannya, tetapi kita cari kesamaannya, kita saling menutupi kelebihan dan kekurangannya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, karena Madrasah Tsanawiyah berdiri pada tahun 1984, mungkin di antara saya dulu agresif perasaannya. Oh, ya mungkin beda, karena tadi seseorang menyikapi ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Kalau bersifat objektif itu mungkin ya manusiawi, tapi kalau subjektif kan kadang akhirnya bisa mendiskreditkan atau menjustifikasi si A demikian. Ya, itu mungkin kelemahan saya. Ya. Karena saya juga biasa menghadapi masyarakat saya pernah memberikan pembinaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sirampok yang sifatnya waktu itu ada pelecehan seksual, kemudian perkaranya sampai dibawa ke pengadilan. Tapi kami ada di posisi pada jarak yang sama, baik korban maupun pelaku. Tapi itu juga sifatnya sosial, kami tidak harus membudget angka sekian manakala memberikan pembinaan. Sifatnya hanya karena kami bergerak bersama Pak Polisi, polisi itu ada dua, penindakan dengan pembinaan. Kalau yang kami geluti adalah pembinaan. Makanya ada Binmas, pembinaan Binmas. Kalau di tentara TNI itu Babinsa. Kalau di Polres, Polsek, Binmas, pembinaan masyarakat. Jadi sifatnya memberikan pembinaan. Curhat, ya contoh kasus selingkuh ya, nuwun sewu. Karena ini dunia medsos ternyata menjadi sarana orang berselingkuh lewat WA, lewat inbox. Kalau Facebook itu kan konangan, ya. Karena seperti menaruh lemari di jalan, siapa saja kan bisa buka kecuali diproteksi. Itu cukup banyak. Satu kasus saja kan berarti suami istri, ditambah orang tua si suami dan orang tua si istri, dan tadi lawan jenis yang kita ajak selingkuh. Luar biasa. Itu dunia media sosial, sarana untuk menuju hal-hal yang ya makanya di usia ya kepala 5 ini harta tahta wanita, ya harta tahta wanita. Tapi kalau wanita beda di harta, karena yang namanya pelakor, nuwun sewu ya, ini saya bicara karena saya juga
berkecimpung di dunia itu sering membina mereka. Iya, jadi sering pengaduan, kemudian kami edukasi bagaimana menghadapi pelakor. Pelakor itu yang ia cari hanya uang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang saya tendang. Ciri-cirinya ada yang namanya pelakor bla 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 bla, tapi tidak bisa saya bahas di sini. Itu hanya manakala kami memberikan pembinaan pada mereka. Korbannya itu banyak, anak-anak jalanan yang kami tangani, mereka bla 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 karena itu sekelumit yang kami geluti di luar dunia pendidikan di madrasah. Itu juga pendidikan karena kami juga di SKPP Satgas Kemitraan Peduli Pendidikan, tapi pendidikan secara umum dalam arti formal, non formal dan informal. Kalau di sekolah kan formalnya, informalnya ternyata sangat banyak dan berpengaruh. Iya. Ya kami kebetulan pengurus jadi aktif. Kadang saya juga harus meninggalkan anak istri. Malam hari ada kegiatan kesana kemari ya, untuk hal tersebut. Tapi alhamdulillah masih bisa kami tengare. Kemudian ada hal penting selain tadi kita menutupi aurat, aib, ya, kita juga untuk menutup yang harus kita tutupi adalah ibadah. Jangan sampai ibadah kita ria, ingin dianggap nyongke wong alim, itu tidak boleh. Jangan sampai itu, setan mengganggu sampai sejauh itu. Ya. Termasuk sedekah pun kan sekut ora weruh dengkula jatutur. Jadi jangan sampai timbul ria. Kemudian ada lagi 3 hal yang harus kita kejar. Apa? Ilmu. Jadi walaupun sudah kepala 5, ya yang namanya pengajian, namanya pengetahuan kita kejar. Apalagi yang profesi guru dengan kurikulum merdeka, belajar apa kurikulum apa ini juga harus kita kejar. Kemudian 3 hal yang harus kita kejar selain ilmu juga ridho dari orang tua. Bagi rekan-rekan alumni yang masih punya bapak, punya ibu, walaupun mungkin ibu, bapak itu tidak bisa dipilih loh. Ibu dan bapak kamu ya itu. Aja terus gengsi, naurapan ngaku Rika. Ini hal yang ya bapak mertua tak masuk. Jadi ridho orang tua. Dan itu ladang pengabdian. Pintu surga ada di ibu atau orang tua. Jadi kalau yang punya masih lengkap, Mas Amin masih ya? Ibu masih? Ya, berarti itu ladang amal. Salah satu pintu surga adalah ibu kamu. Mbak Is masih. Kalau saya yatim piatu malang nasibku ya. Nah ya, lebaran itu menangis. Ya. Menangisnya bukan karena bapak ibunya tidak ada, tapi pintu surgaku sudah salah satunya sudah tertutup karena bapak ibu sudah tidak ada. Kalau baru setahun 2 tahun kehilangan orang tua belum apa-apa. Tapi kalau sudah puluhan tahun itu baru merasakan. Iya. Mas Rufli masih lengkap? Iya. Oh iya, nanti disantuni. Mas Ali masih lengkap? Oh tinggal 1. Mertua masih? Ya, itu ladang amal. Mas Nasihuddin masih ibu ya?
Masih lengkap. Iya. Makanya cari ridho orang tua. Mbak Nur ini yatim, tinggal ibu. Lah ibu, kan ibumu. Siapa lagi ibumu? 3 kali. Bapak hanya sekali. Mas Rofi'i lengkap. Tinggal bapak ya. Ya kalau ke pusara ibu pasti, iya ya, ibu saya yang 9 bulan mengandung wahnan ala wahnin ya. Iya. Jadi berbahagialah yang bapak ibunya masih ada. Lah seorang ibu bisa memberikan curahan kasih sayang 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa memuliakan seorang ibu. Makanya berbahagialah yang jadi ibu, manakala anaknya adalah solih atau solihah. Begitu juga sang suami yang masih punya pasangan, jadilah istrinya adalah orang-orang yang solihah. Amin Allahumma amin. Kemudian 3 hal yang harus kita kejar selain ilmu, ridho orang tua. Yang ketiga adalah cintanya Allah. Itu juga harus kita kejar. Bagaimana kita bisa mencintai yang maha kuasa. Itu tentunya dengan senantiasa, itu tadi yang awal saya sampaikan, jaga sholat 5 waktu. Duha, tahajud, jangan sampai terlupakan. Apalagi kemarin sebulan penuh ya, kita bisa melaksanakan sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ditambah tarawih ya. Ini 11 bulan berikutnya ya, tolong diaplikasikan, karena alumni MTS, siapa yang akan mensiarkan Islam kalau bukan pribadi-pribadi alumni MTS. Kita tinggal hitungan tadi, kepala 5, kepala 6, kepala 6 kan sudah, tinggal menunggu antrian ya, tinta merah. Kemudian ada lagi 3 hal yang harus kita jaga. Yang pertama amanah. Setiap individu punya amanah. Mas Rofi'i yang sebagai apa itu? Manajer, apa kontraktor, apa? Nah, itu punya amanah. Ya, ya. Seperti saya juga punya anak buah, punya keluarga, punya saudara, itulah semuanya titipan Allah. Amanah itu besok akan dimintai pertanggungjawabannya. Termasuk usia yang kita miliki itu juga amanah dari Allah. Makanya kita tidak boleh menyombongkan diri. Ingat, manakala kita mengawali sholat, niat dan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang lain kecil. Kan kemarin Idul Fitri semalaman kita bertakbir ya, itu kan bahasa Indonesia Allahu Akbar, kan Allah Maha Besar, kita kecil gitu. Tapi kadang lesannya mengucapkan Allahu Akbar, kira nyong tamatan MTS takbire hebat, berarti tidak sesuai dengan yang diucapkan. Antara hati dengan ucap sama. Iya Mas Alimi, itu Allahu Akbar. Mobil, sawah, ladang kecil, hanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kan kadang yang namanya manusia digoda, makanya diingatkan manakala mau menunaikan ibadah sholat, menyempurnakan wudhu. Ya. Kalau wudhunya sempurna, insya Allah nanti coba setan berbisik-bisik. Ya. Sehingga pernah ada pertanyaan, setan itu masjid
apa ning omah. Ya. Ternyata di masjid banyak setan. Allahu Akbar saja sudah diganggu. Yang kedua, manakala kita mau sholat, selain tadi menyempurnakan wudhu, ya. Baca surah Qul a'udzu birabbin nas, An-Nas berarti. Itu insya Allah nanti kita bisa khusyuk, bisa tumaknina. Ya, jangan sampai 34 tahun belajar fikih, 35 tahun yang silam belajar fikih, tapi aplikasi sehari-hari, sholat 5 waktu saja masih ya tidak khusyuk itu. Ya, artinya mamra-mamra. Ya, makanya hari ini kita bereuni atau berhalal bihalal ya dalam rangka tadi watawasobil haqqi watawasobis sobr, saling nasihat menasihati dalam perkara kebaikan atau kebenaran atau perkara yang hak, dan saling nasihat menasihati dalam menetapi kesabaran. Iya Mas Amin. Ya, jadi 35 tahun silam belajar fikih, dulu fikihnya lewat siapa berarti? Pak Samuin almarhum kayak itu. Jadi diaplikasikan. Iya. Jangan sampai sembahyang atine mayeng-mayeng. Ya minimalnya kalau menurut Imam Syafi'i kan pada saat kita niat takbiratul ihram, syukur selamanya, banyak ya wis sembahyang ping pirang puluh ewu ya temu-temu. Ada sembahyang kelalen, mau maca apa ya kis rakaat apa rong rakaat berarti pikirannya belayar kemutan ke anak buahnya turun dibayar apa mungkin. Ya saya kemarin dipesani oleh Mas Ali suruh memberi tausiah, lebat tausiah apa ya nyok? Ya karuan saya biasa di masjid di tadi Dai Kamtibmas juga ada kegiatan seperti itu, tapi di sini diminta saya baru kali ini ya, yang saya ajarkan dulu kan bukan pelajaran fikih ya. Iya. Terus perlu diingat, laki-laki itu tadi sel kerucut matanya di retina sedikit dibanding perempuan. Makanya perempuan mengerjakan sesuatu bisa 2-3 pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Kalau laki-laki konsen pada benda yang ada di depannya dan benda yang bergerak. Jadi kalau ibu-ibu ini di rumah, ya bari mong-mong, bari ndulangi, bisa bari nyetel TV, bisa bari nyapu. Kalau laki-laki hanya satu. Maka mengapa? Karena laki-laki dituntut untuk bisa mencari nafkah, pekerja berat. Desainnya beda. Jadi kaitannya dengan mungkin anak atau cucu ini jadi bekal panjenengan semua. Ya. Cucu lanang apa wadon beda. Cara memberi edukasinya. Wong kami di SKPP nangkap anak-anak jalanan beda-beda perilakunya, apalagi tadi dilihat dari gendernya itu, karena mereka masih di bawah usia anak itu 18 tahun. Kalau Bu Nuriyah kan sudah di atas 18 tahun. Jadi undang-undang tentang pelindungan anak itu membatasi sampai usia 18 tahun. Kalau ada perkara hukum, kejadian tertangkap misalnya 18 tahun kurang sehari, dia tidak kena hukum positif yang sama dengan yang sudah dewasa. Itu yang biasa kami tangani di Polsek, kaitannya dengan tindak kenakalan, kriminal, dan
tindakan-tindakan itu yang kami tanyakan dulu adalah tanggal lahir, nama orang tua, jenis kelamin, kemudian manakala usianya masih anak-anak berarti perkaranya dalam tanda petik tidak masuk ke yang sudah dewasa. Apalagi yang dengan yang masih anak-anak SD, MI, ya, SMP, MTS, SMA itu kan juga masih di bawah usia itu. Termasuk di rumah rekan-rekan alumni yang usianya masih di bawah 18 tahun berarti perlu ada pengawasan khusus. Kecuali yang perkembangannya normal. Kalau yang tadi ada mungkin terlalu agresif atau terlalu apa ya tinggal bagaimana mengedukasi atau memberikan pembinaan. Cukup? Ya, itu pesan ya, jadi untuk bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih atas atensinya. Kita saling berdoa saja, ya, mendoakan, karena di akhir kita sholat itu kan ke kanan mengucapkan salam dan ke kiri apa sih? Kok kita imam Assalamualaikum warahmatullahi terus ke kiri, kok makmumnya tidak menjawab? Iya, iya Bu Is. Nah, iya, kan katanya kalau ada orang mengucapkan salam harus dijawab. Fardu kifayah. Tapi manakala di saat mengakhiri sholat imamnya mengucapkan salam, makmumnya tidak boleh menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Ya, itu yang menjawab malaikat. Kita tidak perlu menjawab, dan itu mendoakan selamat bukan hanya untuk diri tapi untuk muslimin muslimat. Itu hebatnya kita menaklukkan sholat. Jadi mendoakan selamat, selamatnya bukan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, selamat pagi enggak, tapi pakai Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian terakhir ke kiri. Itu mendoakan selamat dunia dan akhirat tentunya. Jadi insya Allah kalau kita sholat akan selamat, karena kita pun mendoakan untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Kalau selamatnya pakai waktu pagi, siang, sore, malamnya mau celaka atau apa, kita tidak menjamin. Berarti selamat pagi tidak boleh, ya boleh-boleh saja manakala kita di forum tertentu gitu ya. Kalau kita umat Islam ya itu salamnya satu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa. Nanti setelah doa ada lain-lain dan ramah tamah nggih Bu nggih. Monggo acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dan bingung ya orang memandu acara lain-lain yang artinya pembagian hadiah atau seperti apa. Ya ini alhamdulillah ya dari rekan-rekan telah menyediakan beberapa cenderamata. Semoga apa yang menjadi sebuah niatan kita untuk berbagi pada teman akan menjadi sebuah amal kebaikan ya, dan bisa dipergunakan sebaik mungkin dan semoga banyak manfaatnya.
Langsung to the point, Pak. Oh ya. Untuk yang pertama yaitu Bapak Takro, dipersilakan Mas maju ke depan untuk sekedar menerima cenderamata atau souvenir dari Bapak Takro. Ya, semoga Pak Takro selalu diberi kesehatan ya. Ya, dan selalu diberi kesemangat ya. 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 Monggo Pak Taib untuk menyerahkannya. Teman-teman barangkali yang mau mengabadikannya sebagai kenang-kenangan. Nah, ya silakan. Ya, ya, nah, ya, ya, ya. Wis kayak Pak. Ya. Terima kasih Mas Takro ya. Semoga sehat selalu. Ya. Untuk yang kedua yaitu Ibu apa Mbak ya? Sobiroh, Ibu Sobiroh ya, ya. Ibu Sobiroh kepada Ketua Halmas 1 Halmas Sakatua dipersilakan untuk menyerahkannya. Dan semoga Ibu Sobiroh juga selalu diberi kesehatan. Amin ya. Ya. Ya, untuk yang ketiga yaitu Ibu Jumiah. Ibu Jumiah dipersilakan maju ke depan. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Ibu Nur Aini. Ya, silakan. Ya. Yes, ya. Salaman. Ya. Ya, untuk yang keempat, ya, untuk Bapak Soidi kepada rekan kami Mas Robi'i dipersilakan maju untuk memberikan souvenir kepada Mas Soidi. Semoga ya. Ya, ya. Silakan diabadikan ya buat ya. Ya, ya. Terima kasih Mas PI dan Mas Soiti. Untuk yang kedua yaitu Pak Kusen. Pak Kusen silakan maju ke depan dan Bapak Ali Sodik sebelah untuk untuk mempersiapkan dan sekalian memberikan kepada Pak Kusen. Ya. Silakan. Ya. Untuk yang keenam yaitu Ibu Musliha diharap maju ke depan dan Ibu Rias dimohon kesediaannya untuk menyerahkannya. Ya. Kegian Bu. Ya. Silakan yang mau mengambil gambarnya sebagai dokumentasi. Ya, begitulah yang bisa kami berikan kepada rekan-rekan. Semoga apa yang diberikan ada sebuah kemanfaatannya ya. Dan untuk selanjutnya apa ini acaranya Mbak, Bu? Lain-lain mau curhat atau langsung makan?